Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya untuk memenuhi mata kuliah analisis regresi yang berjudul analisis regresi logistik biner untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sistematika penulisannya yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Yang pertama pendahuluan. Dari latar belakang, kemiskinan menjadi salah satu masalah yang dihadapi setiap negara di dunia. Menurut J dan kawan-kawan, kemiskinan mendefinisikan bahwa rumah tangga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kelangsungan hidup minimum dan pembangunan. Regresi logistik biner merupakan metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon bersifat biner dengan variabel prediktor yang bersifat kualitatif maupun sebaliknya. Model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel respon atau variabel tak bebas dan variabel bebas. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana hasil model dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menggunakan analisis logistik biner? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui hasil model dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menggunakan analisis logistik biner. Manfaat penelitian yaitu ada 3, bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi instansi. Batasan masalah yaitu data 38 kabupaten atau kota bersumber dari BPS Jawa Timur. Variabelnya menggunakan Gini rasio, indeks kedalaman kemiskinan, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka. Metodenya menggunakan logistik biner. Kategorinya yaitu rendah dan tinggi. Rendah yaitu nilai kemiskinan kurang dari 10, tinggi nilai kemiskinan lebih dari sama dengan 10. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada membahas tentang kemiskinan, kedua regresi logistik, ketiga regresi logistik biner, yang keempat pendugaan parameter regresi logistik biner, yang kelima pengujian parameter regresi logistik biner, selanjutnya ada pengujian kesesuaian model, multikolinearitas, interpretasi regresi logistik biner, dan yang terakhir sifat alamiah dari peubah-peubah dummy. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu sekunder. Kemudian variabel penelitian, variabelnya ada 4. X1 Gini rasio, X2 indeks kedalaman kemiskinan. Yang ketiga ada variabel X3, ada angka harapan hidup. Yang X4 ada tingkat pengangguran terbuka. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama studi literatur, yang kedua mengumpulkan data kemiskinan, yang ketiga melakukan analisis deskriptif data, yang keempat melakukan uji multikolen, yang kelima ada estimasi parameter, menentukan model regresi logistik, menguji kesesuaian model, dan menginterpretasikan model dengan melihat nilai ODD ratio. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Dari deskripsi data analisis kemiskinan di Jawa Timur tahun 2022 menggunakan logistik biner di mana data diberi label 0, yaitu rendah untuk nilai kemiskinan kurang dari 10 dan label 1 atau tinggi untuk nilai kemiskinan lebih dari sama dengan 10. Yang kedua ada uji
multikolonialitas. Bisa dilihat programnya di PPT atau makalah. Selanjutnya ada uji hipotesis menilai keseluruhan model. Dari tabel tersebut, penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara min 2 log likelihood pada awal block number sama dengan 0, di mana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai 2 log likelihood pada awal block number sama dengan 1, di mana model memasukkan konstanta dan variabel bebas nilai sama dengan 2LL awal adalah sebesar 50,983 dan setelah dimasukkan ketiga variabel independen, maka nilai min 2LL ini menunjukkan model regresi yang baik, atau dengan kata lain, model yang dihipotesiskan fit dengan data. Hasil penilaian keseluruhan model dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada uji simultan. Dari tabel tersebut, pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Gini rasio, indeks kedalaman kemiskinan, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan sebagai variabel independen. Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya ada uji variabilitas. Uji ini dilakukan untuk melihat variabilitas variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen. Nagelker's R-square merupakan modifikasi dari koefisien Cook dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya dari 0 sampai 1. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi regresi logistik sebesar 0,936. Hal ini dikatakan bahwa kontribusi variabel independen terdapat variabel independen adalah sebesar 93,6%. Hal ini berarti variabilitas variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas independen sebesar 93,6%. Selanjutnya ada klasifikasi. Dari tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat dinyatakan dalam persen. Hasil tabel klasifikasi ditampilkan dalam tabel. Selanjutnya ada uji korelasi regresi. Pengujian ini ditentukan dengan menggunakan nilai probabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada pengaruh variabel terhadap kemiskinan. Yang pertama, pengaruh Gini rasio terhadap kemiskinan, kemudian pengaruh angka harapan hidup terhadap kemiskinan, pengaruh indeks kedalaman kemiskinan terhadap kemiskinan, pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Yang terakhir ada penutup. Dari penjelasan hasil dan pembahasan tersebut, analisis regresi logistik biner dapat diambil kesimpulan, yaitu model yang didapat adalah didapat dari analisis regresi logistik biner kemiskinan adalah Px sama dengan bla bla bla, serta pengaruh dari setiap variabel tersebut terhadap kemiskinan untuk Gini rasio memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Hal ini berarti bahwa jika tingkat Gini rasio semakin meningkat, akan menurunkan kemiskinan. Untuk indeks kedalaman kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Untuk angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Hal ini berarti bahwa jika tingkat angka harapan hidup semakin meningkat akan menurunkan kemiskinan. Untuk tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.